Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi apa jadinya sih ya kalau seorang yang selama ini keras, seorang yang menyebut dirinya seorang profesor begitu kan, langsung dikasih kuliah gratis tuh dari Bapak M. Solehudin ya, seorang pakar pidana begitu. Ya, jadi begitu Bapak Solehudin menyampaikan sesuatu dalam acara diskusi ya, langsung yang dua ini langsung terdiam begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya Smithon? Ini dia. Kita harus melihat dari awal. Dalam hal ini sekarang ada fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang terakhir, perkembangan terakhir adalah kesaksian atau testimoni tadi menurut istilah Bang Karni. Testimoni dari seorang Dede yang bernama Dede. Dan saya sendiri juga melihat ya, mengikuti di konferensi pers Pradi waktu itu. Karena itu memang dikonferensikan. Sehingga saya, kenapa ada fakta yang seperti ini? Oh ternyata dari awal penanganan kasus ini, menurut pengakuan Dede, dia itu tidak paham sama sekali, tidak mengerti peristiwa itu. Kemudian ya ceritanya tadi sudah disampaikan ya, bahwa di situ ada penyampaian dari Dede, oh ini ada dia itu katakanlah direkayasa. Direkayasa. Nah, dari pengakuan Dede ini saya bisa menyatakan bahwa ada unprofesional di sini. Bukan tidak profesional. Karena berbeda. Unprofesional itu orang yang tidak melakukan standar-standar peraturan di dalam organisasi atau profesinya. Itu unprofesional. Jadi ada mengandung unsur kesengajaan di sini. Tidak melakukan standar peraturan yang ada di dalam organisasi atau profesinya. Inilah yang disebut unprofesional. Kalau kita melihat fakta pengakuan dari Dede. Kemudian mengapa dari unprofesional ini lalu bisa katakanlah P21? Karena ini kan criminal justice system. Berarti ada subsistem di situ. Di Indonesia yang mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, kewenangan penyidik, polisi dalam hal ini. Kemudian nanti kewenangan dari penuntut umum. Lalu pengadilan, hakim di situ, dan advokat. Yang sering saya katakan advokat itu lebih berfungsi sebagai penegak kebenaran. Sementara penyidik, penuntut umum itu sebagai penegak hukum. Dan hakim dia penegak hukum dan keadilan. Karena itu teori pemidanaan di Indonesia ini, ya, KUHAP kita itu menganut negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan yang dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHAP itu. Di situ dinormatifkan jelas. Hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, berarti negatif dia. Hakim tidak boleh memidana kecuali setidak-tidaknya berdasarkan dua alat bukti yang sah. Dan hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Ini normativitas dari teori negatif wettelig bewijs. Teori negatif perundang-undangan. Inilah yang kita anut di dalam KUHAP, di dalam sistem peradilan pidana kita. Karena itu, apabila subsistem satu melakukan kesalahan-kesalahan dalam tanda petik, apakah itu disengaja atau tidak, apakah itu unprofesional atau tidak profesional, itu akan mempengaruhi pada subsistem berikutnya. Karena kita sistem peradilan pidana, ibarat mobil, kalau bensinnya gak ada, dia tidak berfungsi. Bensinnya ada, businya dicopot, dia tidak akan bisa jalan. Tidak akan berbunyi mesinnya. Sama dengan ini. Ketika di proses penyidikan, di awal sudah sedemikian rupa, katakanlah ada unprofesional,
Kalau nanti dilanjutkan pada subsistem berikutnya yang tidak profesional, itu akan menimbulkan satu perkara yang bias dan berakibat fatal. Apalagi kalau sudah terjadi pemidanaan. Pemidanaannya pun pidana seumur hidup, itu tidak main-main itu. Ya itu ya, tidak main-main ya, seumur hidup gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam pemahaman yang rasional dan pemahaman yang benar, ya sebetulnya ini sebenarnya mereka itu kan para profesor yang tahu juga masalah hukum. Jadi mereka sebenarnya tahu sih mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah lari ke kepentingan begitu ya. Kepentingan apa yang ingin digapai dalam menyelesaikan kasus ini begitu ya. Apalagi memang sudah ada hitam di atas putih, itu kan menjadi beban tersendiri gitu. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau komentar apa begitu. Ya, jadi seperti video saya sebelumnya juga, kalau memang tidak sesuai dengan jalan kita begitu kan, jalan si Onono, kalau tidak disomasi yang dilaporkan begitu. Ya, tapi saya yakin dalam hati nuraninya pasti tahulah mana sebenarnya keadilan itu. Jadi mereka sudah paham juga mana yang benar, mana yang salah. Jadi menarik sebetulnya, kita lanjutin. Kalau saya ingat ini ya, sabda Rasul ya. Ini penting bagi aparat penegak hukum semua. 2 dari 3 hakim masuk neraka. Berarti hanya sedikit yang masuk surga. Itu dulu tahun 600 Masehi lah Rasulullah menyampaikan itu. Dalam konteks kekinian bisa saja sabda Rasul itu dimaknakan 2 dari 3 penegak hukum masuk neraka, termasuk advokat ini. Advokatnya, penyidiknya, penuntut umumnya, hakimnya. Itu sudah dinas oleh Rasul. Tetapi advokat, penyidik, penuntut umum, hakim adalah pekerjaan kalau yang jujur, mulia. Ketika itu dilaksanakan dengan baik dan benar serta etis. Serta etis ya. Mulia kita ini, advokat mulia. Maka di undang-undang advokat itu kan Nobel, apa itu? Ya, mulia. Penyidiknya pun mulia, dia memberantas kejahatan, menegakkan hukum. Penuntut umum, mulia dia. Atas nama negara, mewakili korban kejahatan dia menuntut. Hakim terlebih-lebih. Makanya hakim disebut yang mulia. Karena dia selain menegakkan hukum, harus menegakkan keadilan. Mulia, ya. Karena dia bukan atau. Itulah tugas hakim. Jadi yang mulia dia. Maka disebut wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah ini yang harus sering kita benar-benar renungkan. Maka juga sering saya katakan, hukum acara pidana itu bukan untuk masyarakat sebenarnya. Itu untuk mengatur, mengingatkan, mengontrol dari penguasa, dari penegak hukum. Criminal proceeding is intended to control authorities, not criminal. Itulah hukum acara pidana. Yang dikontrol itu adalah penegak hukumnya. Kenapa? Karena sistem peradilan pidana ini, proses peradilan pidana ini adalah pengujian, ladang penguji terhadap mutu kemanusiaan penegak hukum. Mutu kemanusiaan advokat bagaimana? Mutu kemanusiaan penyidik bagaimana? Mutu kemanusiaan penuntut umum, mutu kemanusiaan hakim. Dia diuji ketika melaksanakan tugasnya yang mulia itu. Sejauh mana mutu kemanusiaannya? Apakah dia hanya dengan melihat alat bukti yang sebegitu itu lalu dia mutus? Ini yang saya katakan, dalam kasus Vina ini ada terjadi sikap-sikap dan tindakan unprofesional dan ada yang tidak profesional. Kalau tidak profesional ini bisa saja misalnya lalai atau kurang memahami ilmunya yang baik dan benar. Karena penegak hukum itu tidak saja harus menguasai hukum pidana material dan formil,
tetapi juga harus menguasai bagaimana penalaran hukum, logika hukumnya, dan dalam sistem peradilan pidana dia harus juga menguasai etika sebagai ilmu. Karena di dalam hukum acara pidana itu tidak saja mengandung norma yuridis, dia mengandung norma etis. Contoh ya, saya contohkan. Ada sih apa norma etis itu? Etika itu apa? Di situ ada norma etis. Misalnya di situ ada penyidik memanggil seorang saksi atau seorang tersangka dalam waktu dan tempo yang wajar. Wajar itu bukan norma yuridis dia. Dia ada norma etis di situ. Karena diserahkan kepada penegak hukum. Apa yang wajar itu? Memanggil orang itu pakai tempo yang wajar. Wajar itu bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Itu diserahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Kalau dia tidak paham etika, yaitu yang saya katakan, sistem peradilan pidana harus dipandu oleh etika. Sebab tanpa etika, maka peradilan pidana akan menjadi kekerasan yang diformalkan oleh negara. Begitu hukum pidana itu. Karena itu berhati-hatilah di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan hukum pidana itu. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Benar. Kalau kita ragu-ragu, akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu. Sama dengan kasus Vina ini, yang satu menyatakan, oh bukan pembunuhan, ini begini. Yang satu, semua kan tidak tahu itu. Enggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum, timbul keraguan-raguan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hukuman seumur hidup itu Masya Allah. Ya. Kalau memang tepat, ini penegak hukumnya masuk surga. Kalau salah dia, inilah yang disebut Rasulullah itu, dia menjadi penegak hukum yang masuk neraka. Begitu, jadi berat ini. Maka kita harus hati-hati. Kembali lagi saya katakan, ada tesis tadi, jangan memenggal cerita dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain tadi kalau dikatakan Pak Begi, saya tidak sependapat itu. BAP itu penting. Bagaimana proses BAP itu dilakukan? Bagaimana? Tadi itu kalau kita mengacu pada pengakuan Dede, oh proses BAP itu dilakukan seperti itu. Ya. Lalu kaitannya dengan penegak hukum yang sekarang ada bagaimana? Ini peristiwa 2016. Ya. Penegak hukum tanpa menunggu laporan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan, baik oleh Saka Tatal, oleh Dede, oleh siapa itu lagi, Liga Akbar. Penegak hukum jangan menunggu laporan, karena ini bukan delik aduan. Itu ada di dalam KUHP. Langsung saja diselidiki, benar nggak ini pengakuannya. Kalau nggak benar, ada konsekuensi hukumnya sendiri. Jadi begitu. Makanya saya sebagai akademisi ini melihat medsos ini, yaitu tadi berseliweran ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Ini bagaimana? Maka kita kembali kepada norma-norma, kepada ilmunya saja. Kalau penggunaan ilmunya, kita bisa menilai kok dari situ. Oh ini unprofesional. Oh ini tidak profesional. Ya. Tidak profesional itu, ya tadi itu, bisa saja kurang memahami ilmunya. Karena tidak hanya memahami ilmu hukum pidana formil itu. Ilmu hukum pidana itu ada ilmu bantunya. Harus menguasai kriminalistik, harus menguasai kriminologi, bahkan psikologi forensik. Bang Reza nanti akan menjelaskan. Itu harus menguasai. Kalau nggak menguasai,
dipanggil ahli. Disitulah fungsi ahli, keterangan ahli, supaya membuat terangnya peristiwa. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pahami. Terima kasih. Nah, jadi begitu semeton ya. Mudah-mudahan sih apa yang sudah disampaikan tadi oleh pakar pidana gitu kan, M. Solehuddin ya, akan memberikan pemahaman baru lah untuk kita semua. Sekali juga kita belajar di sini bahwa seperti itulah hukum itu ditegakkan begitu. Bahwa sehebat apapun hukum itu ada norma-norma juga yang harus diingat begitu ya. Jangan hanya seenaknya saja begitu. Ya, tapi sekali lagi saya percaya sebetulnya apa yang terjadi di kasus Pina ini sebenarnya sudah memberikan tonggak ini sebagai dasar perjuangan lah begitu ya, tonggak perjuangan yang bagaimana keadilan itu diperjuangkan atas ketidakadilan begitu ya. Tapi intinya sebetulnya ada video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita dan jangan nakal ya, karena nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.